Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin memenuhi tugas UTS yang sudah disarankan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab, yaitu Bapak dosen Rosyan Anwar MPDI yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang muhadzatsah atau berbicara bahasa Arab, yang pada waktu itu saya menganalisa kemampuan siswa dalam hal muhadzatsah atau berbicara bahasa Arab di sebuah pendidikan. Karena muhadzatsah sangat penting untuk dipelajari dalam pembelajaran bahasa Arab di sebuah pendidikan. Karena untuk apa? Yaitu untuk mengasah kemampuan berbicara sampai sejauh mana siswa mampu mengungkapkan sebuah ide, pikiran, dan perasaan secara lisan dengan menggunakan bahasa Arab yang tepat. Saya menemukan sebuah kelebihan dan kekurangan terhadap siswa dalam hal membahas tentang muhadzatsah atau berbicara bahasa Arab. Di antara kelebihannya yaitu yang pertama, sebagian siswa sudah memiliki keberanian untuk berbicara di depan kelas. Yang kedua, siswa juga sudah mampu menggunakan kosakata dasar dalam menyusun kalimat yang sederhana. Dan yang ketiga, ada juga siswa yang sudah mulai menunjukkan kefasihan dalam berbicara bahasa Arab tanpa ada jeda. Mungkin itu diantara kelebihan yang sudah saya dapat ketika menganalisa di sebuah pendidikan. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, masih banyak siswa yang ragu dan kurang percaya diri saat berbicara bahasa Arab. Yang kedua, dalam hal pengucapan makhrajul hurufnya masih kurang tepat. Dan yang ketiga, struktur kalimat yang digunakan sering tidak sesuai kaidah dalam tata bahasa Arab atau ilmu nahwu. Mungkin itu diantara kekurangan yang sudah saya dapat ketika saya menganalisa di sebuah pendidikan. Dan saya memberikan sebuah rekomendasi atau perbaikan atau juga solusi tentang kekurangannya. Di antaranya yaitu untuk sering melakukan latihan percakapan bahasa Arab dengan berpasangan atau dalam kelompok kecil dengan cara menggunakan media audio visual untuk meningkatkan pemahaman dan pelafalan. Terus memberi kesempatan kepada siswa untuk berbicara bahasa Arab tanpa ada rasa takut salah agar terbiasa dan percaya diri. Dan yang terakhir, meningkatkan sebuah latihan penguasaan kosakata dialog dalam keseharian. Bismillah, alhamdulillah. Rekan saya sudah menyampaikan tentang muhadzatsah ataupun percakapan dalam pembelajaran bahasa Arab. Sudah dijelaskan bagaimana siswa-siswa
mempelajari bahasa Arab dari segi muhadasah dan juga sudah dijelaskan apa saja kendala, juga apa saja solusi yang rekan saya sampaikan. Untuk selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil dari analisis dari sekolah yang saya kunjungi mengenai menyimak ataupun istimak dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sekolah ini memang sekolah yang berbasis pesantren. Tentu mengenai pembelajaran bahasa Arab ini adalah ciri khas dari pembelajaran sebuah pesantren. Namun tidak menutup kemungkinan ada saja kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran tersebut. Ketika saya bertanya kepada guru bahasa Arab, kebetulan beliau juga salah satu guru senior yang memang sudah lama mengajar bahasa Arab. Beliau mengatakan bahwa dari kualitas siswa dalam menangkap ataupun menyimak dari tahun ke tahun itu jelas berbeda. Karena di zaman sekarang, zaman yang memang serba membutuhkan media teknologi seperti AI dan lain sebagainya, itu tentu tidak bisa diterapkan dengan gaya belajar siswa-siswa pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kendala yang beliau hadapi itu adalah siswa mampu membaca kalimat-kalimat Arab, teks Arab, namun tidak sedikit yang tidak memahami maknanya. Ada juga yang bisa menyebutkan tapi tidak bisa mengartikan. Nah, ini tentu dari segi menyimaknya pun ada kekurangan karena durasi pembelajaran yang singkat dan banyaknya tuntutan-tuntutan yang harus dijalankan oleh siswa-siswa tersebut. Nah, maka solusi yang saya berusaha sampaikan kepada siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam menyimak pembelajaran bahasa Arab ataupun istimak dalam pembelajaran bahasa Arab adalah dimana untuk mereka memanfaatkan waktu ketika di luar jam pelajaran, seperti mengadakan eskul ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab. Dan tentu karena lingkungannya pesantren, maka harus diadakan juga tempat-tempat yang memang dikhususkan ataupun ditempel tempel bahasa-bahasa Arab gitu. Seperti kamar mandi bahasa Arabnya apa, terus masjid bahasa Arabnya apa, ruang kelas bahasa Arabnya apa. Nah, mungkin dengan cara seperti itu akan mudah untuk siswa menyimak dan memahami supaya lebih mudah dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Menurut saya, guru berbahasa Arab ada beberapa kendala dalam menghadapi siswa yang memang ketika membaca bahasa Arab itu ada beberapa problem. Di antaranya ada yang bisa membaca bahasa Arab tetapi tidak tahu maknanya, ada bisa berbicara bahasa Arab tapi kosakatanya masih salah. Kemudian ada siswa yang cepat membaca bahasa Arab tetapi belum bisa menyimak atau tahu artinya. Nah, qiraah dalam bahasa Arab yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami teks tertulis dalam bahasa Arab. Nah, tujuan dari qiraah atau membaca yaitu untuk memahami makna dari bahasa Arab itu sendiri, kemudian informasi dan pesan yang terkandung dalam teks berbahasa Arab itu sendiri. Nah, tujuannya yaitu pembelajaran membaca dalam bahasa Arab, mengenal huruf-huruf dan harokat yang benar, membaca teks bahasa Arab dengan lancar, kemudian memahami arti kosakata dan juga kalimatnya.
Itu tujuan dalam pembelajaran bahasa Arab. Melatih pemahaman konteks dalam dan berbahasa dan tata bahasa. Nah, tantangan dalam membaca bahasa Arab. Nah, ketika saya berbicara atau ngobrol dengan guru saya, guru berbahasa Arab, ketika saya masih MTS, itu ada beberapa tantangan dalam berbicara atau membaca bahasa Arab. Salah satunya yaitu yang pertama, tulisan tanpa harokat. Banyak di buku-buku LKS atau di buku-buku kitab klasik atau kitab Safinatun Najah, kitab Tijan Darore yang tidak ada harokatnya. Nah, sering siswa kesulitan dalam membaca Arab tersebut. Karena apa? Karena dia tidak mampu memahami atau belum bisa berbicara dalam bahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Itu salah satu tantangan siswa ketika membaca bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kosakata. Nah, kosakata yang kurang dikenal. Jadi mempelajari bahasa Arab, berbicara bahasa Arab harus menguasai beberapa kosakata yang sering dipakai oleh siswa. Nah, terus yang ketiga, struktur kalimat yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Misalkan kalau Indonesia, misalkan kata sifat biasanya datang setelah kata benda. Kalau di dalam ilmu nahwu, ketika contoh ja'a Zaidun, ja'a sudah datang, sapa Zaidun, Zaid. Ketika diartikan dalam bahasa Indonesia, maka yang disebutkan, yang diucapkan terlebih dahulu adalah fa'ilnya. Berarti Zaid sudah datang. Kalau bahasa Arab, kata kerjanya dulu, ja'a. Itu kesulitan dalam mengartikan atau memahami membaca bahasa Arab. Kemudian yang keempat, kemampuan membaca cepat dan memahami makna. Nah, siswa mungkin bisa membaca dengan benar, tetapi belum tentu paham dengan isi bacaannya. Sering sekali kata guru saya, banyak siswa yang membaca bahasa Arabnya dengan benar, lancar, tetapi tidak tahu arti dan makna dari kalimat tersebut. Nah, terus saya bertanya kepada guru saya yang berbahasa Arab, bagaimana Pak cara mengatasi tantangan ini? Nah, beliau menjawab, memperkaya, salah satunya itu siswa harus memperkaya kosakata melalui latihan secara rutin. Misalkan setiap hari kita latihan kosakata tentang sekolahan yang ada di sekolahan. Hari yang kedua kita melatih kosakata berbahasa Arab yang ada di rumah dan seterusnya. Dan yang kedua, cara mengatasinya, latihan membaca bersama dan memahami kalimat tersebut. Membaca dan memahami kalimat tersebut atau konteks tersebut. Kemudian yang ketiga, buat daftar kosakata harian bertema. Misalkan hari ini temanya di sekolahan, kita harus menghafal contoh kursiun, kursi, maktabun, meja, maktabatun, perpustakaan, terus kutubun, nulis, kitabun, buku. Itu salah satu memperkaya kosakata supaya terbiasa dalam berbicara bahasa Arab. Kemudian yang keempat, gunakan kosakata itu dalam kalimat nyata setiap hari. Jadi ketika kita sudah menghafal kosakata bahasa Arab, jadi kita latihan setiap hari membuat kalimat dengan kosakata yang sudah dihafal. Itu contoh, ana
dhahabu minal masjidi. Nah, saya pergi ke masjid. Atau apa ya? Atau doroba Zaidun. Misalkan itu. Contoh lagi, ana tabibun mahirun. Itu. Kemudian yang kelima, beri penghargaan atas usaha keberanian siswa yang berbicara dalam membaca bahasa Arab. Jadi ketika ada siswa berbicara bahasa Arab, itu memberikan penghargaan usaha atas usahanya. Kenapa? Karena supaya siswa termotivasi, tidak takut salah dalam mengucapkan kalimat yang dia ucapkan, sehingga timbulnya yaitu pede dalam berbicara bahasa Arab. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.